Fakta baru, Ricky Rizal mengaku tak lihat Ferdi Sambo menembak Joshua. Ternyata fakta persidangan menunjukkan Ricky Rizal ketahuan berbohong. Yang paling penting nanti kan mengenai saksi-saksi ini ya, apa yang mereka sampaikan ya, yang mereka ketahui tentang peristiwa di Magelang, peristiwa di Saguling, dan peristiwa di Duren 3. Nah, kalau dari kriteria lokus ini dan tempus, tanggal 7 dan tanggal 8, kan ini harus disesuaikan dengan peran terdakwa masing-masing ya. Nah, seperti untuk Ricky ya, nanti pada saat dia dikonfrontir dengan Adzan Romer ya, itu kan Ricky sempat mengatakan bahwa dia tidak melihat Ferdi Sambo menembak ya. Oke, pada saat saudara menggunakan HT, saudara menggunakan HT setelah itu? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Atau saudara pernah berteriak? Iya, saya ke depan berteriak, Pak. Saudara berteriak? Berteriak. Kalau kita berteriak dengan HT itu, ada nggak kemungkinan didengar oleh teman-teman lain yang HT? Kalau saya menggunakan HT, kedengeran, Pak. Oke. Tapi saya tidak menggunakan HT hari itu, Pak. Oke, tapi suara saudara Cuma berteriak. ada ya? Cukup gede atau biasa atau gimana? Karena Suara saudara saya kan besar, mendengar gede, sesuatu letusan. Suara saya besar, Pak. Ya, sesuai pasal 185 ya, ayat 2 kalau saya nggak salah KUHP, kan kesaksian yang dijadikan alat bukti adalah kesaksian yang disampaikan di depan persidangan ya. Jadi berdasarkan BAP ya, informasi dari Abang Roni Talapesi, Adzan Romer tidak pernah melakukan panggilan HT pada saat itu, pada sekira pukul 17 lewat sekian sampai dengan 17 sekian itu di Duren 3, Adzan Romer ketika di luar tidak pernah mengcopy HT gitu sehingga masuk ke dalam frekuensi ataupun saluran dari HT ajudan yang lain. Nah, nanti ini akan menarik nih, Mas Bayu. Kenapa saya bilang menarik? Lalu kalau tidak ada panggilan HT dari Romer, maka kan patah itu kan. Bahwa Ricky Rizal sedang teralihkan sehingga tidak melihat kejadian setelah penembakan yang dilakukan oleh Eliezer. Nah, kita akan mengetahui apa yang terjadi. Baik. Ini hal yang baru menurut saya. Yang lain ini semua Sami Mawon, sama seperti nanti keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan pada agenda terdakwa Richard Eliezer. Saya juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Yosua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Terima kasih yang mulia. Sampaikan bahwa tidak perlu takut pada seseorang, takut itu sama satu sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan. Yang kedua sama hukum, sama undang-undang yang ada. Itu aja. Takut sama manusia buat apa gitu? Takut sama setan mungkin masih ada ya. Takut sama manusia apa yang harus takuti? Apa yang takuti manusia itu aja. Diungkap juga oleh kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, menyatakan bahwa dari Magelang, Baradae juga sama sekali tak menggunakan HT. Hal ini semakin mematahkan alasan Ricky Rizal yang tak melihat Sambo menembak karena terdistraksi oleh panggilan HT. Karena Richard itu waktu nyampe dari Magelang, dia itu merapikan waktu pertama tiba di Saguling, menaruh senjata stayer di atas, kemudian dipanggil sama Ricky Rizal, kemudian disuruh diperintah, kemudian yang panggilan yang ketiganya dia naik lagi ke lantai 3 itu adalah mengambil senjata AS karena dia belum makan dari Magelang, dia rencananya mau makan tapi nggak jadi makan. Kalau di rekonstruksi teman-teman lihat seperti itu, kotak makanan ditaruh di garasi, kemudian senjata HS almarhum yang ada di dashboard itu diambil kemudian diserahkan kepada Sambo. Oke. Saya pikir ya pastinya kan semua ajudan punya HT ya, terkait dengan yang HT yang Richard pegang atau tidak nanti saya tanyakan ya Mbak Cynthia ya. Tetapi kalau yang saya perhatikan kemarin persidangan kemarin itu kan jaksa sempat menanyakan kepada ajudan Romer kemudian sopir Prayogi ya. Nah itu menanyakan bahwa mendengar tidak panggilan HT terkait pemanggilan HT dari FS kepada Ricky Rizal.
Nah, mereka menyampaikan mereka tidak mendengar. Terus kemudian ditanyakan, kalau HT itu kan satu saluran, jadi kalau ada satu panggilan kan pasti semuanya ikut dengar ya. Mereka menyampaikan tidak mendengar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian Ricky Rizal bisa naik ke lantai 3 itu dari mana? Kok tiba-tiba naik ke lantai 3? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Dan kemudian kan Ricky Rizal turun ke bawah, ke depan rumah, kemudian menyampaikan kepada Baradae atau Richard Eliezer bahwa Bapak panggil. Terus klien saya menanyakan, ada apa Bang? Nggak tahu. Jadi naiklah klien saya ke atas. Itu yang kemarin kami memperhatikan persidangan yang kemarin. Ricky Rizal, atau RR, terdakwa perkara pembunuhan berencana Joshua Huta Barat, atau Brigadir J, ketahuan berbohong saat tak melihat Ferdi Sambo menembak Joshua. Dugaan berbohong Ricky Rizal, yang tak melihat Ferdi Sambo menembak Joshua, tertuang dalam BAP. Keterangan Ricky Rizal, yang diduga berbohong, tak melihat Ferdi Sambo menembak Joshua, dibantah oleh Azan Romer saat bersaksi di persidangan. Dalam BAP, Ricky Rizal menyatakan, konsentrasinya terpecah lantaran mendengar suara panggilan HT dari Azan Romer saat Joshua dieksekusi, sehingga ia tidak melihat Ferdi Sambo menembak. Hal itu dengan tegas dibantah Romer. Ia menyatakan, saat kejadian, ia tidak membawa HT. Berikut kesaksikan Azan Romer di persidangan. Pada saat Anda menggunakan HT, saudara menggunakan HT setelah itu, tanya kuasa hukum Ricky Rizal. Tidak Pak, jawab Romer. Tidak, tanya kuasa hukum Ricky Rizal lagi. Tidak Pak, jawab Romer lagi. Atau saudara pernah berteriak, tanya kuasa hukum Ricky Rizal. Iya saya berteriak, jawab Romer. Kalau kita berteriak dengan HT, ada gak kemungkinan didengar oleh teman-teman lain yang menggunakan HT, tanya kuasa hukum Ricky Rizal. Kalau saya menggunakan HT, kedengeran Pak, tapi saya tidak menggunakan HT hari itu Pak, jawab Romer. Tapi suara saudara ada yang cukup gede atau biasa, atau gimana, tanya kuasa hukum Ricky Rizal. Suara saya besar Pak, jawab Romer. Kesaksian-kesaksian dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J semakin banyak mengungkap fakta-fakta baru. Mulai banyak terungkap kebohongan yang berusaha ditutupi sebelumnya. Diketahui, Ricky Rizal merupakan salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ricky Rizal diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf.